Ini merupakan upgrade terbesar dalam sejarah Bitcoin. Halo semua, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu narasi yang betul-betul luar biasa besar sekali untuk dunia kripto, terutama Bitcoin dan juga anak-anaknya. Mengapa? Karena dengan adanya narasi ini, Opcat ini, Bitcoin sekarang akan bersaing dengan Ethereum, Solana, dan juga semua layer 1 dan juga modular blockchain lainnya. Mari kita membahas narasi besar sekali ini, kawan-kawan. Yang pertama, kita akan membahas seberapa signifikan Opcat ini. Sangat signifikan sekali. Mengapa? Karena Bitcoin sekarang akan memiliki power ataupun kemampuan sama seperti Ethereum dan juga Celestia. Ini besar sekali, kawan-kawan, di mana teknologi yang sekarang dianggap sebagai teknologi yang usang, berikutnya kaku. Dengan adanya Opcat ini, Bitcoin akan menjadi teknologi yang super muda, super baru sekali, di mana dia akan memiliki power untuk menjalankan logika-logika sama seperti Ethereum, kawan-kawan, ataupun layer 1 lainnya bahkan. Ini besar sekali, kawan-kawan. Berikutnya, kita lihat di sini di mana Bitcoin layer 2 sekarang yang sudah muncul di market, banyak yang menyebutkan bahwa ini semua hanyalah scam ataupun bukan layer 2, melainkan adalah sidechain, mirip seperti Polygon dengan Ethereum. Jadi nilai dari Bitcoin itu sendiri tidak diturunkan kepada anak-anaknya sekarang, tetapi lebih kepada melainkan ini hanyalah sebuah sidechain di mana blockchain yang betul-betul terpisah, value-nya tidak diturunkan oleh Bitcoin dan memang memiliki hubungan dengan Bitcoin, tetapi tidak memiliki hubungan anak dan bapak dengan Bitcoin. Oke, berikutnya kita akan bahas di sini, kawan-kawan, di mana apa arah perkembangan Bitcoin sekarang dari awal Satoshi Nakamoto membuatnya hingga sekarang. Arahnya adalah 3 hal. Yang pertama adalah custody, kawan-kawan, gimana kita menyimpan koin kita. Ini masalah penyimpanan, berikutnya privacy kita dalam menyimpan koin di wallet kita, dan juga keamanan. Banyak sekali improvement untuk mengembangkan hal ini, tapi belum ada yang berhasil. Berikutnya untuk masalah transaksi ataupun pengalaman bertransaksi di Bitcoin. Kita sangat menginginkan transaksi di Bitcoin yang murah dan juga cepat dan juga sangat scalable sekali. Sekarang sangat lambat dan juga mahal sekali, tidak scalable ataupun tidak berguna untuk transaksi di dunia nyata, kawan-kawan. Kecuali dengan adanya Lightning Network, yang akan kita bahas nanti, mengapa saya kurang suka dengan Lightning Network juga. Berikutnya, kawan-kawan, ekspresif. Bitcoin sekarang sangat kaku sekali, tidak banyak logika yang dapat dijalankan di Bitcoin, hanya beberapa logika saja, misalnya pengecekan transaksi dan sebagainya. Nah, ini adalah arah-arah perkembangan Bitcoin sekarang. Ada banyak upgrade seperti Taproot upgrade, berikutnya ada Segwit dan sebagainya. Arahnya adalah menuju 3 ini, kawan-kawan. Nah, berikutnya kita akan bahas perubahan komunitas Bitcoin dengan adanya Ordinals. Dulu dan sekarang sangat berbeda sekali. Dan ini saya mendapatkan insight ini dari beberapa OG Bitcoin dalam acara Bitcoin Conference, kawan-kawan. Dulu dan juga sekarang sangat berbeda sekali. Dulu ethosnya adalah di mana script Bitcoin sudah sangat bagus sekali. Tidak ada yang perlu diubah, kawan-kawan. Ini sudah bagus sekali. Yang sekarang lebih cenderung terbuka untuk perubahan dengan adanya Ordinals dan sebagainya. Berikutnya kita akan cek di sini di mana sejarah upgrade Bitcoin. Ini juga penting sekali karena yang pertama ada Segwit, ini sangat besar sekali. Upgrade yang sangat besar ini mengubah arsitektur blockchain Bitcoin ataupun konfigurasi block header di Bitcoin, kawan-kawan. Jadi Segwit ini sesuai dengan namanya segregated witness. Nantinya witness sebuah transaksi ataupun saksi-saksi sebuah transaksi akan dipisahkan dari bloknya. Nah, berikutnya ada juga upgrade Taproot. Ini juga bagian dari Segwit, di mana sebetulnya kedua upgrade ini sangat mendukung yang namanya Lightning Network. Jadi selama ini Bitcoin itu arah perkembangannya menuju Lightning Network, di mana banyak sekali yang benci sebetulnya karena tidak scalable dan juga tidak aman dan sebagainya. Jadi semua ini sekarang menuju ke Lightning Network, tetapi akan berubah dengan adanya Opcat ini, di mana ini tidak berhubungan dengan Lightning Network. Ini merupakan cara baru ataupun paradigma baru dalam memandang upgrade Bitcoin. Jadi upgrade ini bernama Covenant dan di dalamnya ada yang namanya Opcat tadi, kawan-kawan. Jangan bingung, Covenant artinya perjanjian, yang itu merupakan suatu topik yang dimiliki oleh Opcat, kawan-kawan. Ada beberapa sebetulnya, ada Opsi TV dan juga Opcat, tapi yang lebih viral sekarang adalah Opcat. Nah, berikutnya sangat penting sekali, sekarang kita akan bahas apa itu Opcat dan bagaimana Opcat ini bekerja. Jadi Opcat ini akan menggabungkan 2 data di Bitcoin, memiliki kemampuan untuk menggabungkan 2 data di Bitcoin. Misalnya ada data 1 dan juga data 2 digabungkan menjadi data 1, 2, kawan-kawan. Nah, contohnya adalah seperti ini, kawan-kawan, di mana ada data 1-nya 1, data 2-nya 1 juga, digabungkan menjadi 11, bukan 2 ya, kawan-kawan ya. Jadi ini hanya penggabungan saja. Sangat simpel sekali, ini semua hanyalah sekitar 9 lines of code ataupun 9 baris dari code, dan ini pernah ditulis oleh Satoshi Nakamoto dan akhirnya dihapus oleh dia pada akhir-akhir development Bitcoin. Sebelum dia menghilang, dia menghapus
kode Opcat ini kawan-kawan. Mengapa? Karena pada saat itu alasannya adalah dimana takutnya nantinya ukuran data terlalu besar. Karena data 1 digabungkan dengan data 2 akan semakin besar. Jikalau terus-menerus di loop, maka akan terjadi suatu data yang sangat besar sekali. Ini buruk untuk keamanan bagi Bitcoin. Namun ini semua sudah diantisipasi dengan Opcat yang sekarang, di mana mereka menuliskan 2 kode tambahan untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi jikalau penggabungan ini menghasilkan data yang terlalu besar, maka transaksi tersebut dianggap tidak valid kawan-kawan. Jadi ini sebetulnya pernah ditulis oleh Satoshi Nakamoto kawan-kawan pada Bitcoin yang awal kawan-kawan. Nah, bagaimana proses implementasi dari Opcat ini? Karena upgrade di Bitcoin ataupun pada suatu blockchain itu tidak semudah kita update aplikasi di Play Store misalnya ataupun iOS dan sebagainya, itu hanya membutuhkan otoritas dari kita sendiri. Sedangkan untuk mengupgrade suatu blockchain ini membutuhkan konsensus sosial bersama antara para developer dan juga komunitas Bitcoin kawan-kawan. Yang pertama, ini sudah memasuki tahap BIP ataupun BIP 420, jadi sudah ada seperti EIP, Ethereum Improvement Proposal. Ini sudah berbentuk proposal ya, Bitcoin Improvement Proposal. Berikutnya sekarang sudah dapat digunakan pada Signet ataupun testnet versi Bitcoin. Dan banyak yang menyebutkan bahwa upgrade ini akan terjadi sekitar tahun 2024 akhir atau 2025 awal. Nah, sekarang kita akan bahas apa peluang dengan adanya Opcat ini, karena saya tidak ingin terlewati seperti dengan adanya Taproot upgrade. Itu banyak sekali melahirkan aset baru seperti Ordinals dan kawan-kawan, Runes dan kawan-kawan. Nah, apa peluang dengan adanya Opcat ini? Yang pertama kawan-kawan, di mana Vault, Script, Recursive Covenant, Layer 2, Meta Protocol, Smart Contract, dan juga Trustless Bridge kawan-kawan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di mana Vault. Kemungkinan besar Bitcoin akan memiliki semacam Vault untuk menunggu sebelum dia menjadi suatu transaksi. Apa artinya? Ini akan menjadi sangat unik sekali. Jadi antara wallet dan juga pada network, ada satu tempat untuk menunggu, namanya adalah pre-stage. Kemungkinan besar tempat ini akan digunakan untuk meningkatkan keamanan di Bitcoin nantinya. Berikutnya ada 2 script, kita bisa menggabungkan 2 script di Bitcoin menjadi satu perintah kawan-kawan. Misalnya seperti apa? Misalnya kita bisa memiliki 2 key pada Bitcoin ataupun 2 kunci pada Bitcoin. Kunci 1 dapat digunakan untuk semua transaksi dan kunci 2 hanya dapat digunakan maksimal 10 Bitcoin per hari. Misalnya seperti itu. Ini juga sangat besar sekali dan membuka lahan baru bagi Bitcoin. Berikutnya, Recursive Covenant. Ini juga sangat besar sekali, di mana ini adalah pengkondisian if dan juga then. Jadi ketika if kondisi tertentu terpenuhi, maka then transaksi di Bitcoin tersebut dapat dijalankan. Jadi ada if dan juga then pada Bitcoin. Berikutnya Layer 2 akan sangat berkembang, dan ini adalah Layer 2 yang sesungguhnya, di mana mereka dapat menanamkan ZK Prover ke Bitcoin. Ataupun jikalau sekarang hanya terjadi satu arah, nantinya untuk Layer 2 yang akan terjadi pada Bitcoin akan terjadi dalam 2 arah. 2 arah dalam hal konfirmasi. Intinya ini adalah Layer 2 yang sesungguhnya. Berikutnya adalah Meta Protocol akan kembali hidup, karena jikalau Layer 2 ada, apa fungsinya jikalau Layer 1-nya tidak hidup kawan-kawan? Saya rasa aset-aset di Layer 1 akan berkembang juga dengan berkembangnya Layer 2. Berikutnya Smart Contract. Kemungkinan besar kawan-kawan Bitcoin akan dapat menjalankan beberapa macam logika pemrograman yang selama ini tidak dapat dilakukan. Dan juga bisa melakukan perkalian kawan-kawan. Sekarang hanya bisa melakukan penjumlahan. Dengan adanya Opcat ini dapat menjalankan perkalian. Berikutnya bridge yang sesungguhnya. Karena sekarang bridge yang ada pada Bitcoin seperti Mubi dan kawan-kawan itu betul-betul centralized dan juga hanya mengandalkan pihak tertentu. Tidak trustless kawan-kawan. Kita harus trust kepada pihak tertentu. Dengan adanya Opcat ini, kita dapat membuat trustless bridge dengan Bitcoin. Dengan adanya hal-hal ini kawan-kawan, Opcat, berikutnya ada Cat VM, di mana itu merupakan virtual machine yang ditimbulkan dengan adanya Opcat dan sebagainya. Saya rasa peluangnya sangat besar sekali. Bitcoin akan menjadi aset yang lebih kuat lagi dan juga akan bersaing dengan Ethereum dan juga kawan-kawannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.